Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Kita bertemu kembali setelah sekian minggu kita libur dan kita bertemu pada pembelajaran di semester yang kedua. Semoga kita memiliki semangat baru. Kita kembali belajar tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 6. Yang pada kesempatan pagi ini yang akan kita pelajari hingga sampai nanti malam adalah bab tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simak baik-baik Ananda pembelajaran berikut. Yang pertama, mari kita bicara tentang keadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pada masa dahulu, bangsa Indonesia masih terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang berbeda daerah. Kedatangan bangsa asing yang menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Mereka memiliki penderitaan yang sama akibat tindakan semena-mena para penjajah. Beragam perjuangan sudah mereka lakukan untuk dapat lepas dari penjajahan. Namun usaha ini masih belum mendapatkan hasil. Mereka lalu menyadari pentingnya perjuangan bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Kemudian tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Bagaimana bentuk persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Berikut penjelasan dan beberapa contoh masing-masing. Keluarga umumnya terdiri atas orang tua dan anak-anak. Persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga dapat kita lihat bahwa ada kalanya ayah dan ibu berbeda suku bangsanya. Budaya yang dimiliki juga berbeda. Contoh misalnya di sini ada ayah yang berasal dari suku Sunda, sementara ibu berasal dari suku Betawi, tetapi mereka memilih tinggal di kota Yogyakarta misalnya. Perbedaan-perbedaan itu harus saling menghargai. Jika ayah dan ibu berbeda suku bangsa, maka kalian juga harus menghargai perbedaan tersebut. Dengan menghargai perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai anugerah Allah, tidak memaksakan kehendak pribadi dan selalu berupaya menjaga kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam keluargamu dapat terjaga dengan baik. Kalian akan rukun dan harmonis. Kita memiliki teman di sekolah, maka persatuan dan kesatuan di sekolah dapat kita lihat di mana di sekolah itu berasal dari berbagai suku bangsa siswa-siswanya, dan mungkin ada juga yang agamanya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kita tidak saling menghargai. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah.
Sebagai contoh, misalnya di sekolahmu ada nama anak yang bernama Made. Dia berasal dari Bali. Sukendar berasal dari Sunda. Joko dari Jawa. Damanik dari Minangkabau atau Nasution dari Batak. Mereka saling menghargai suku masing-masing. Perbedaan apa saja yang kamu ada temui di kelasmu, tentu perbedaan itu menambah keragaman bangsa Indonesia dan keberagaman yang ada di sekolahmu. Sekarang tentang persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup di sekitar kita. Dalam lingkungan masyarakat, keberagaman yang ada lebih banyak daripada di lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman, di antaranya suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Tetapi apabila kebersamaan dan keberagaman itu dihargai, maka keberlangsungan masyarakat itu akan berjalan penuh dengan keharmonisan. Pemerintah negara kita dilaksanakan oleh presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ketika terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan masa depan bangsa, maka presiden, wakil presiden, dan para menteri mengadakan rapat bersama. Mereka mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi, dan presiden akan mendengarkan saran dari wakil presiden dan para menteri. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ketika adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus, maka para kepala daerah menghimpun bantuan untuk para korban bencana. Banyak pula masyarakat dari lain daerah ikut menyumbang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persatuan dan kesatuan di dalam negara. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Pesan ustadz-ustadzah dari sekolah adalah don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.